Reductio ad absurdum adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika yang banyak sekali disenangi oleh banyak matematikawan. Secara bahasa, reductio ad absurdum ini adalah bahasa Latin yang artinya reduksi ke yang absurd atau reduksi ke yang mustahil ya. Dalam bahasa Indonesia, metode pembuktian ini sering disebut dengan pembuktian melalui kontradiksi atau sering juga disebutkan sebagai metode pembuktian tak langsung. Nah, kebalikan dari metode pembuktian melalui kontradiksi atau metode pembuktian tak langsung ini adalah metode pembuktian langsung. Ya, jadi kedua metode ini adalah metode yang paling sering digunakan dalam membuktikan teorema-teorema, khususnya dalam bidang kalkulus ya. Oleh karena itu, sebelum melihat bagaimana pembuktian tak langsung, ada baiknya kita lihat pembuktian langsung untuk memudahkan kita melihat di mana letak perbedaannya. Nah, kita tahu dalam matematika setiap teorema itu bisa dinyatakan sebagai pernyataan implikasi, yaitu jika P maka Q, ya kan? Nah, dalam pembuktian langsung kita anggap P-nya ini benar. Dan kita akan berusaha menunjukkan bahwa Q-nya ini juga benar nantinya, begitu. Dengan cara kita kembalikan ke definisi atau aksioma atau teorema-teorema sebelumnya, gitu. Nah, jadi karena sudah kita temukan nanti bahwa P-nya benar, kemudian Q-nya benar, maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan implikasi jika P maka Q bernilai benar. Sebagai contoh, misalnya buktikan bahwa jika X ganjil, maka X kuadrat ganjil. Nah, dalam teorema ini ya kan, yang berperan sebagai P adalah X ganjil. Nah, ini P. Kemudian yang berperan sebagai Q adalah X kuadrat ganjil. Nah, dengan metode pembuktian langsung, kita benar-benar menganggap bahwa bilangan X ini adalah bilangan ganjil ya. Jadi kita anggap P-nya benar. Nah, nantinya kita akan berusaha menunjukkan bahwa X kuadrat juga adalah ganjil ya. Jadi bukti berdasarkan teorema-teorema sebelumnya, kita tahu bahwa setiap bilangan ganjil itu bisa dinyatakan sebagai 2n tambah 1 ya. Jadi X sama dengan 2n tambah 1, di mana n adalah bilangan bulat, gitu kan. Kemudian target kita adalah X kuadrat, maka kita kuadratkan. X kuadrat adalah 2n tambah 1 kuadrat sama dengan 4n kuadrat tambah 4n ditambah 1 sama dengan kita faktorkan yang ini menjadi 2 dikali 2n kuadrat tambah 2n tambah 1 ya kan. Nah, karena n-nya adalah bilangan bulat, maka 2n kuadrat tambah 2n ini juga adalah bilangan bulat ya kan. Maka kita katakanlah bilangan bulat m. Nah, maka X kuadrat sama dengan 2m tambah 1. Nah, ternyata X kuadrat bisa dinyatakan sebagai 2 dikali bilangan bulat tambah 1. Artinya X kuadrat juga adalah bilangan ganjil ya. Jadi terbuktilah bahwa jika X ganjil maka X kuadrat juga adalah ganjil, gitu kan. Oke, sekarang mari kita lihat pembuktian tak langsung. Nah, kita tahu dalam logika matematika ya kan, jika P maka Q, pernyataan ini ekivalen dengan pernyataan kontraposisinya, yaitu negasi Q maka negasi P. Nah, jadi idenya adalah seperti ini ya. Jika kita kesulitan dalam membuktikan secara langsung bahwa jika P maka Q, maka kita bisa ambil kontraposisinya, yaitu dengan menegasikan Q, kemudian kita anggap itu benar, kita akan berusaha menunjukkan bahwa negasi P juga benar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jika ini kita anggap benar, kita ingin tunjukkan bahwa ini benar, maka pernyataan negasi Q maka negasi P ini bernilai benar. Kemudian karena ini bernilai benar, maka otomatis ini juga bernilai benar ya, gitu. Jadi sebagai contoh, buktikan bahwa jika X kuadrat ganjil, maka X ganjil. Nah, teorema ini sangat sulit dibuktikan dengan metode pembuktian langsung ya, tapi nggak apa, kita coba aja. Misalnya bukti dengan pembuktian langsung. Sini berarti P-nya adalah X kuadrat ganjil, Q-nya adalah X-nya ganjil ya kan. Maka kita anggap X kuadrat ini ganjil ini benar. Karena X kuadrat ganjil, maka X kuadrat bisa dinyatakan sebagai 2n tambah 1.
X kuadrat sama dengan 2N tambah 1, di mana N adalah bilangan bulat, gitu kan? Nah, tujuan kita adalah X, maka kita akarkan aja, berarti X sama dengan akar 2N tambah 1. Nah, apakah 2N tambah 1 ini bisa kita simpulkan bahwa dia adalah bilangan ganjil? Belum tentu ya, kita belum bisa menyimpulkannya. Dan sangat sulit untuk menyimpulkan melalui metode ini bahwa X-nya benar-benar ganjil. Oleh karena itu, kita coba menggunakan pembuktian tak langsung, yaitu dengan menganggap negasi Q benar, artinya X-nya tidak ganjil. Nah, gitu. Jadi kita tahu dari pernyataannya adalah jika X kuadrat ganjil, maka X ganjil, gitu kan? Nah, kontraposisi dari pernyataan ini adalah jika X tidak ganjil, yaitu X genap berarti kan? Jika X genap, maka X kuadrat tidak ganjil, artinya X kuadrat adalah genap. Nah, kita ingin buktikan yang kedua ini. Jika yang kedua ini benar, ya pernyataan kedua ini benar, maka otomatis pernyataan pertama juga benar ya, karena kedua pernyataan ini ekivalen. Bukti. Kita ketahui X-nya genap, kita anggap X-nya benar-benar genap, gitu kan? Maka X berdasarkan teorema sebelumnya bisa dinyatakan sebagai 2 dikali N, di mana N adalah bilangan bulat, gitu kan? Kemudian tujuan kita adalah X kuadrat, maka kita kuadratkan aja. X kuadrat sama dengan 2N kuadrat sama dengan 4N kuadrat sama dengan 2 dikali 2N kuadrat. 2N kuadrat karena N-nya adalah bilangan bulat, maka 2N kuadrat juga adalah bilangan bulat. Maka X kuadrat, nah kita katakanlah 2N kuadrat ini adalah M, sama dengan 2 dikali M, di mana M adalah bilangan bulat. Maka X kuadrat juga adalah bilangan genap, ya kan? Jadi terbuktilah jika X genap, maka X kuadrat genap. Karena pernyataan kedua ini sudah terbukti benar, maka pernyataan pertama jika X kuadrat ganjil maka X ganjil juga terbukti benar. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam membuktikan suatu teorema, cobalah pertama-tama menggunakan pembuktian langsung. Ya, jika tidak berhasil menggunakan pembuktian langsung, barulah coba pembuktian tak langsung ya. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi teknik-teknik pembuktian ya, diantaranya seperti induksi, pembuktian kosong, itu kan bukti trivial, bukti eksistensial. Kemudian ada lagi namanya bukti dengan counter example, bukti dua arah, bukti ketunggalan. Ya. Namun bukti-bukti ini lebih jarang digunakan dibandingkan bukti langsung dan bukti tak langsung. Silakan tulis di komentar jika kalian ingin saya bahas juga mengenai metode-metode pembuktian yang lain, atau jika kalian sudah mengetahui bagaimana konsep dari metode-metode pembuktian ini, atau mungkin kalian ada pertanyaan mengenai pembuktian langsung dan tak langsung tadi, silakan tulis di komentar. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.